Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Kegunaan Kaldik adalah A. Menghitung hari minggu setiap bulan. B. Mendistribusikan kompetensi dasar dalam setahun. C. Mendistribusikan alokasi waktu setiap bulan. D. Menentukan hari belajar efektif. Jawabannya adalah B. Mendistribusikan kompetensi dasar dalam setahun. Pembahasan. Kalender pendidikan atau Kaldik merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. 2. Menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pada pembelajaran KD, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup akan memiliki keunggulan terutama A. Hasil belajar lebih utuh dan bermakna dalam membangun praktek kerukunan hidup. B. Pemahaman konsep persatuan dan kesatuan bangsa akan lebih bermakna dan aplikatif. C. Orientasi nilai persatuan dan kesatuan siswa lebih mendalami untuk dihayati dan diamalkan. D. Keterampilan sosial siswa untuk membangun kerukunan hidup lebih teraplikasikan. E. Sifat positif siswa terhadap persatuan, kesatuan, dan kerukunan hidup tak akan bertambah. Jawabannya adalah D. Keterampilan sosial siswa untuk membangun kerukunan hidup lebih teraplikasikan. 3. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal? Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Jawabannya adalah D. Konteks penggunaan. 4. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawabannya adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. 5. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang dimiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jawabannya adalah A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. 6. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi, visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jawabannya adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. 7. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah
A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawabannya adalah C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. 8. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jawabannya adalah B. Membuat konkret konsep yang abstrak. 9. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Jawabannya adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. 10. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book. B. Forum. C. Blog. D. E-portfolio. Jawabannya adalah C. Blog. 9. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi. B. Program desktop publishing. C. Program untuk menjelajahi laman. D. Program penciptaan laman. Jawabannya adalah B. Program desktop publishing. 12. Saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. www.yahoo.com. B. www.gmail.com. C. www.hotmail.com. D. www.caridata.com. Jawabannya adalah A. www.yahoo.com. 13. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database. B. Microsoft PowerPoint. C. Microsoft Desktop Publishing. D. Microsoft Word. Jawabannya adalah D. Microsoft Word. 14. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Database. B. Microsoft Spreadsheet. C. Microsoft PowerPoint. D. Microsoft Desktop Publishing. Jawabannya adalah C. Microsoft PowerPoint. 15. Menyusun pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio. B. Scientific. C. Penemuan. D. Autentik. Jawabannya adalah B. Scientific. 16.
Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding question dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. Project based learning, B. Discovery learning, C. Problem based learning, D. Inquiry learning. Jawabannya adalah A. Project based learning. 17. Buruh mini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan buruh mini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem based learning. Jawabannya adalah D. Problem based learning. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal atau create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the students and the progress of the project. 5. Menguji hasil atau assess the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 1, 3, 2, 4, 5, 6, C. 1, 3, 2, 5, 6, 4, D. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Jawabannya adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 1, 4, C. 3, 2, 1, 4, D. 2, 3, 1, 4. Jawabannya adalah B. 2, 3, 1, 4. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan intake siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa. Jawabannya adalah C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Fungsi KKM adalah sebagai berikut kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Jawabannya adalah D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. 22. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. D. Pencapaian standar kelulusan. Jawabannya adalah B. Pencapaian kompetensi dasar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!